صوتي يا لو صوتي يا لو صوتي يا لو صوتي به باللقاء عين قري أعينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Selawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Abdul Halim MPD selaku pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam Modern. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari kelas 6B Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Ibnu Sina Batam. Dan video ini dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam Modern yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Halim MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmuwan, yaitu Sayyid Hossein Nasr. Sayyid Hossein Nasr lahir di Teheran, Iran, pada tanggal 7 April 1933. Jadi umur beliau saat ini sekitar 90 tahun. Ayah beliau bernama Sayyid Valiullah Nasr yang berprofesi sebagai ulama, dokter, dan juga guru. Kata Sayyid itu dalam lajnah Islam menunjukkan bahwa masih keturunannya Nabi. Namun bisa juga berarti merupakan penghormatan atau penghargaan kepada orang yang dianggap mulia. Pendidikan Nasr yang pertama itu di MIT, Amerika, dan mendapatkan gelar MA dalam bidang fisika. Dan yang kedua di Harvard University dengan mendapatkan gelar PhD. Nasr PhD-nya dalam bidang geologi atau ilmu eksakta. Pertemuannya dengan beberapa banyak tokoh dari berbagai macam agama memunculkan pemikiran beliau yang khas. Kombinasi antara sains, agama, dan spiritualitas. Tulisannya hampir semua bidang ada. Misalnya filsafat, tasawuf, seni, sastra, puisi, belum lagi ilmu yang memang keahlian beliau yaitu geologi. Beliau merupakan tokoh filosof Muslim kontemporer. Nasr sangat mengkritik peradaban manusia yang bernama modernitas. Manusia hari ini degradasi sangat luar biasa. Jangan menganggap peradaban modern ini adalah puncaknya peradaban. Karena peradaban-peradaban sebelum era modern ini banyak yang lebih canggih daripada peradaban hari ini. Misalnya Mesir kuno, Cina kuno, Babilonia,
termasuk juga peradaban Islam. Bagi Hossein Nasr, jauh lebih canggih dibandingkan dengan peradaban modern saat ini. Peradaban modern saat ini telah banyak melakukan reduksi yang sangat luar biasa terhadap hasanah-hasanah atau hikmah yang hanya bertumpu pada akal serta realitas. Menurut Hossein Nasr, peradaban modern saat ini adalah peradaban yang sangat miskin. Mereka hanya tahu sains yang empiris dan rasional. Jika tidak masuk akal dan tidak dapat dilihat oleh panca indera, maka dianggapnya tidak ada. Itulah kerugian manusia modern saat ini, menurut Nasr. Selanjutnya yaitu problem utama manusia modern itu yang pertama adalah misosopia, yang berarti benci kebijaksanaan. Orang modern hanya mendewakan kebenaran yang rasional dan alat utamanya adalah akal. Yang kedua, desakralisasi pengetahuan. Saat ini kita dengan pengetahuan itu ibaratnya berjarak. Kita sebagai subjek dan pengetahuan itu sebagai objeknya. Pengetahuan ini hanya sebagai alat bagi orang-orang modern untuk menguasai dunia. Yang ketiga, degradasi peran intelijensi. Orang Barat taunya manusia itu berbeda dengan yang lainnya itu karena akalnya. Padahal kita punya banyak kapasitas di luar akal yang juga menangkap ilmu pengetahuan. Misalnya naluri, nurani, intuisi, imajinasi. Tetapi sekarang ini yang digunakan hanya akal dan panca indera saja. Yang keempat adalah degradasi metafisika sebagai cabang ilmu filsafat. Metafisika disebut juga falsafah al-ula atau falsafah utama. Bisa disebut juga filsafat yang paling tinggi. Tetapi setelah masuk ke dalam dunia modern, metafisika itu bagian dari filsafat. Padahal menurut Nasr, justru filsafat itulah bagian dari metafisika. Maka orang-orang modern menganggap bahwa metafisika itu adalah cabang ilmu filsafat yang spekulatif. Artinya, apa yang tidak masuk akal, apa yang tidak nampak oleh panca indera, itu hanya dikatakan spekulasi-spekulasi saja. Jadi menurut Nasr, seharusnya filsafat itu bagian dari metafisika yang disebut oleh Nasr sebagai Scientia Sacra atau pengetahuan suci yang pada peradaban modern ini telah hilang. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, bahwa orang-orang modern saat ini hanya mengedepankan akal dan panca indera saja. Apa yang tidak masuk di akal, apa yang tidak dapat dilihat, mereka menganggap tidak ada. Padahal sesuatu yang tidak nampak belum tentu tidak ada. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.